Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dandi Maulana Ishak, Nurjanah, Arif Wibowo dan Hidayat Sumitro. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis alih kode, campur kode, interferensi, dan integrasi. Baik, pembahasan yang pertama adalah alih kode. Pengertian dari alih kode. Alih kode atau kode switching adalah peralihan dari satu kode ke kode yang lain dalam suatu peristiwa tutur. Misalnya penutur awalnya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian beralih menggunakan bahasa Inggris. Alih kode merupakan salah satu aspek saling ketergantungan bahasa dalam masyarakat bilingual maupun multilingual. Situasi seperti ini akan mengakibatkan seorang penutur bahasa tidak mungkin menggunakan satu bahasa secara mutlak atau murni tanpa menggunakan unsur-unsur bahasa yang lain. Dalam alih kode, penggunaan dua bahasa atau lebih ditandai oleh masing-masing bahasa masih mendukung fungsi-fungsi tersendiri sesuai dengan konteksnya, dan fungsi masing-masing bahasa disesuaikan dengan situasi yang relevan dengan perubahan konteks. Lebih lanjut, Krida Laksana setuju dengan pendapat ini dan menambahkan bahwa alih kode adalah penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain atau partisipasi orang lain. Seperti dinyatakan oleh Hymes, alih kode dapat terjadi tidak hanya antar bahasa, namun juga dapat dilakukan antar ragam atau gaya yang terdapat dalam suatu bahasa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa alih kode adalah terjadinya peralihan antar bahasa, ragam atau gaya bahasa dalam suatu ujaran atau percakapan yang disebabkan karena berubahnya situasi atau partisipasi orang lain. Pembahasan yang kedua adalah faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode. Yang pertama adalah faktor penutur. Seorang penutur kadang-kadang dengan sadar berusaha beralih kode terhadap lawan tuturnya karena suatu maksud. Tujuan penutur beralih kode antara lain adalah untuk membahas atau menerjemahkan ayat sebagai kalimat pembuka atau penutup atau memberikan penguatan dalam tuturan. Yang kedua adalah faktor lawan tutur. Setiap penutur pada umumnya ingin mengimbangi bahasa yang dipergunakan oleh lawan tuturnya. Di dalam masyarakat multilingual itu berarti bahwa seorang penutur mungkin harus beralih kode sebanyak kali lawan tutur yang dihadapinya. Dalam hal ini lawan tutur dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah lawan tutur yang berlatar belakang bahasa sama dengan penutur. Yang kedua adalah lawan tutur yang mempunyai latar belakang bahasa berbeda dengan penutur. Yang ketiga adalah perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Status orang ketiga dalam alih kode juga menentukan bahasa atau variasi yang harus digunakan. Misalnya beberapa mahasiswa sedang duduk-duduk di ruang kuliah sambil bercakap-cakap menggunakan bahasa santai. Tiba-tiba datang seorang dosen ikut turut berbicara. Maka kini mahasiswa-mahasiswa tersebut harus beralih kode menggunakan bahasa Indonesia ragam formal. Mengapa mereka tidak terus menggunakan bahasa ragam santai? Sebab kehadiran orang ketiga yang statusnya adalah dosen mengharuskan mereka berubah ke ragam bahasa formal, kecuali kalau sang dosen ini memulai dengan ragam santai. Yang keempat adalah topik pembicaraan. Pokok pembicaraan atau topik pembicaraan merupakan faktor yang termasuk dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Pokok pembicaraan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah pokok pembicaraan yang bersifat formal. Topik pembicaraan dalam golongan ini diungkapkan dengan bahasa baku, dengan gaya netral, dan disampaikan secara serius. Yang kedua adalah pokok pembicaraan yang bersifat informal. Topik dalam golongan ini disampaikan dengan bahasa tak baku, dengan gaya sedikit emosional serta seenaknya atau bisa dibilang santai. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk alih kode. Yang pertama adalah alih kode intern. Alih kode intern yaitu alih kode yang berlangsung antara bahasa sendiri. Alih kode intern terjadi ketika bahasa daerah dari bahasa nasional diselipkan dalam satu bahasa. Alih kode intern salah satu contohnya adalah seperti dari alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Contohnya dalam percakapan tersebut, Mbak minta tolong buatkan teh hangat ya. Buat sendiri ya, Mbak mau ke pasar dulu. Air panasnya mana Mbak? Habis ya, yang godok. Contoh percakapan tersebut terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Kemudian contoh yang kedua, ayo nang musola bareng-bareng.
Ayo, A dan B kemudian dalam perjalanannya bertemu dengan Pak Ustadz. Baduten musola Pak Ustadz. Ayo bareng-bareng. Nggih, monggo Pak Ustadz. Dalam konteks percakapan tersebut terjadi alih kode dari bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa kasar yang diucapkan oleh A dan B karena hadirnya orang ketiga yaitu Pak Ustadz, maka A dan B beralih kode dari yang awalnya menggunakan bahasa Jawa ngoko kemudian menggunakan bahasa Jawa halus atau kromo inggil. Yang kedua adalah alih kode ekstern. Alih kode ekstern mengacu pada peralihan antar bahasa Indonesia dengan bahasa asing lainnya. Alih kode ekstern adalah alih kode yang terjadi antara bahasa sendiri dengan bahasa asing. Contoh alih kode ekstern dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dalam percakapan tersebut. Misal, teleponnya sudah dulu ya. Ya, sudah malam. Good night, have a nice dream. Dari percakapan tersebut terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contoh yang kedua, biasanya ini adalah terjadi ketika dalam konteks pengajian atau mungkin ceramah yang pengisinya adalah penceramah atau seorang ustadz. Kita harus selalu senantiasa berusaha memperkuat rasa keimanan dan kesabaran kita. Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam percakapan tersebut, konteksnya adalah si ustadz ini memberikan penguatan, menerjemahkan ayat yang dikutipnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pembahasan yang kedua adalah campur kode. Baik, yang pertama kita bahas pengertian dari campur kode. Campur kode suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam dalam suatu tindak bahasa tanpa ada suatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut percampuran bahasa tersebut. Menurut Rohman, campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa. Menurut Krida Laksana, campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang berupa serpihan atau memperluas ragam bahasa atau gaya bahasa dalam suatu percakapan. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode. Terjadinya campur kode karena adanya hubungan timbal balik antara peranan penutur untuk bahasa dan fungsi bahasa. Artinya, penutur yang mempunyai latar belakang sosial tertentu cenderung memilih bentuk campur kode tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan menurut Suandi, faktor penyebab terjadinya campur kode yaitu keterbatasan penggunaan kode, penggunaan istilah yang lebih populer, pembicara dan pribadi pembicara, mitra bicara, tempat tinggal dan waktu pembicaraan berlangsung, modus pembicaraan, topik, fungsi dan tujuan, ragam dan tingkat tutur bahasa, hadirnya penutur ketiga, pokok pembicaraan untuk membangkitkan rasa humor dan untuk sekedar bergengsi. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk campur kode. Berikut contoh penerapan campur kode. Yang pertama yaitu campur kode bentuk kata. Mempersiapkan unsur bahasa lain ke dalam tuturan, tetapi unsur bahasa lain yang disisipkan tersebut hanya berupa kata. Kata adalah unsur berbahasa terkecil yang berdiri sendiri, terdiri dari satuan morfem atau gabungan morfem, dan sangat penting peranan kata dalam tata bahasa. Contohnya, update perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, berapa size sepatu kamu? Aku beli lewat toko online, jadinya dapat free ongkir. Yang kedua, campur kode bentuk frasa merupakan
unsur-unsur dalam bentuk frasa yang disisipkan dalam suatu tuturan kode. Frasa yaitu suatu sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih dan hanya memberikan satu fungsi sintaksis pada satu kalimat. Contohnya, semoga mendapat hasil terbaik. Good luck. By the way, sudah tahu kabar terbaru Rina belum? Penyakit hipertensi sering disebut sebagai silent killer. Yang ketiga, campur kode bentuk klausa. Mencampur unsur klausa ke dalam tuturan campur kode, yaitu tuturan yang menggabungkan dua bahasa atau lebih dalam suatu tuturan, tetapi hanya berupa klausa saja. Klausa adalah struktur yang mencakup banyak kata dengan bagian predikatif. Contohnya, Kementerian Kesehatan menginisiasi Universal Verifier Vaccine Certificate yang memungkinkan sertifikat digital vaksin COVID-19. Begini cara tim Emergency Medical Team bekerja. Adalah interferensi. Interferensi pertama kali diperkenalkan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya kontak bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Dalam setiap kontak bahasa, terjadi berproses saling mempengaruhi antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Sebagai akibatnya, interferensi akan muncul, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan definisi-definisi yang telah ditemukan tersebut, disimpulkan bahwa interferensi adalah penyimpangan penggunaan suatu bahasa yang dipengaruhi oleh kebiasaan penutur menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu. Kemudian ada faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi, yaitu 1. Kedwibahasa peserta tutur. Kedwibahasaan peserta tutur merupakan pangkal terjadinya interferensi dan berbagai pengaruh lain dari bahasa sumber, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Hal itu disebabkan terjadinya kontak bahasa dalam diri penutur yang diwasawan yang pada akhirnya dapat menimbulkan interferensi. Yang kedua ialah tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. Tipisnya kesetiaan diwasawan terdapat bahasa penerima cenderung akan menimbulkan sikap kurang positif. Hal itu penyebab pengembalian kaidah bahasa penerima yang digunakan dan pengambilan unsur-unsur bahasa sumber yang dikuasai penutur secara tidak terkontrol. Yang ketiga ialah tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Perbendaharaan kata suatu bahasa pada umumnya hanya terbatas pada pengungkapan berbagai segi kehidupan yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan, serta segi kehidupan lain yang dikenalnya. Yang keempat ialah menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Kosakata dalam suatu bahasa yang jarang dipergunakan cenderung akan menghilang. Jika hal ini terjadi, berarti kosakata bahasa yang bersangkutan akan menjadi kian menipis. Yang kelima ialah kebutuhan akan sinonim. Dengan adanya kata yang bersinonim, pemakaian bahasa dapat mempunyai variasi kosakata yang dipergunakan untuk menghindari pemakaian kata secara berulang-ulang. Yang keenam adalah prestise bahasa sumber daya dan gaya bahasa. Prestise bahasa sumber daya dapat mendorong timbulnya interferensi karena pemakaian bahasa ingin menunjukkan bahwa dirinya dapat menguasai bahasa yang dianggap berprestasi tersebut. Prestise bahasa bergaya dalam berbahasa. Interferensi yang timbul karena faktor itu biasanya berupa pemakaian unsur-unsur bahasa sumber pada bahasa penerima yang dipergunakan. Yang ketujuh ialah terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu pada bahasa penerima yang sedang digunakan.
pada umumnya terjadi karena kurangnya terkontrol bahasa dan kurangnya penguasaan terhadap bahasa penerima. Hal ini dapat terjadinya pada diwasawan yang sedang belajar bahasa kedua, baik bahasa nasional maupun bahasa asing. Yang terakhir adalah jenis-jenis interferensi. Yang pertama adalah interferensi fonologis. Interferensi fonologis terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Interferensi fonologis dibedakan menjadi dua macam, yaitu interferensi fonologis pengurangan huruf dan interferensi fonologis penggantian huruf. Contoh-contoh interferensi fonologis ialah selalu, yaitu menjadi selalu, adik menjadi adek, sama menjadi ama, ramai menjadi rame, semua menjadi semua, sayang menjadi cayang. Yang kedua ialah interferensi morfologis. Suito menjelaskan bahwa interferensi morfologis terjadinya apabila dalam pembentukan kata, suatu bahasa menyerap afiks bahasa lain. Penyimpangan struktur itu akan terjadi kontak bahasa antara bahasa yang sedang diucapkan atau bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Contoh-contoh interferensi morfologis yaitu sebagai berikut. Misalnya terpukul menjadi kepukul, tertabrak menjadi ketabrak, dan terlanggar menjadi kelanggar. Yang ketiga adalah interferensi sintaksis. Interferensi ini terjadi karena pemindahan morfem atau kata bahasa pertama ke dalam pemakaian bahasa kedua. Bisa juga jadi kata bahasa pertama ke dalam pemakaian bahasa kedua, yakni memperluas makna kata yang sudah ada sehingga kata dasar tersebut memperoleh kata baru atau bahkan gabungan dari kedua kemungkinan di atas. Yang keempat ialah interferensi semantis. Interferensi dalam tata makna dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu interferensi perluasan makna atau expansive interference, yakni peristiwa penyerapan unsur-unsur kosakata ke dalam bahasa lainnya. Yang kedua ialah interferensi penambahan makna, yakni penambahan kosakata baru dengan makna yang agak khusus meskipun kosakata lama masih tetap dipergunakan dan masih mempunyai makna lengkap. Misalnya kata father dalam bahasa Inggris atau father dalam bahasa Jerman menjadi Vati. Pada usaha-usaha menghaluskan, makna juga menjadi interferensi. Misalnya, penghalusan kata geladangan menjadi tunawisma dan tahanan menjadi narapidana. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa interferensi masih dalam proses, sedangkan integrasi sudah menetapkan dan diakui sebagai bagian dari bahasa penerima. Berkaitan dengan hal tersebut, ukuran yang digunakan untuk menentukan keintegrasian suatu unsur serapan adalah kamus. Dalam hal ini, jika suatu unsur serapan atau interferensi sudah dicantumkan dalam kamus bahasa penerima, dapat dikatakan unsur itu sudah terintegrasi. Sebaliknya, jika unsur tersebut belum tercantum dalam kamus bahasa penerima, unsur itu belum terintegrasi. Proses penerima unsur bahasa asing, khususnya unsur kosakata di dalam bahasa Indonesia, pada awalnya tanpa banyak dilakukan secara audial. Artinya, mula-mula penutur Indonesia mendengarkan butir-butir leksikal dituturkan oleh penutur aslinya.
lalu mencoba menggunakannya. Apa yang didengar oleh telinga, itulah yang diujarkan, lalu dituliskan. Oleh sebab itu, kosakata yang diterima secara audial seringkali menampakkan ciri ketidakteraturan bila dibandingkan dengan kosakata aslinya. Pada tahap berikutnya, terutama setelah pemerintah mengeluarkan pedoman umum pembentukan istilah dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penerimaan dan penyerapan kata asing secara visual. Artinya, penyerapan itu dilakukan melalui bentuk tulisan dalam bahasa aslinya. Lalu bentuk tulisan itu disesuaikan menurut aturan yang terdapat dalam 2 dokumen kebahasaan di atas. Proses integrasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, integrasi audial. Integrasi secara audial mula-mula penutur Indonesia mendengarkan butir-butir leksikal itu dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang didengar oleh telinga, itulah yang diajarkan lalu dituliskan. Oleh sebab itu, kosakata yang diterima oleh audial seringkali menampakkan ciri ketidakteraturan bila dibandingkan dengan kosakata yang lainnya. Contohnya dongkrak. Kosakata dari bahasa Belandanya dongkak, pelopor, volper, sakelar, sakeleran, bengkel, winkel. Kedua, integrasi visual. Integrasi visual adalah integrasi yang penyerapannya dilakukan melalui bentuk dalam bahasa aslinya. Lalu, bentuk tulisan itu disesuaikan menurut aturan yang terdapat dalam pedoman umum pembentukan istilah dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contohnya sistem. Sistem bukan sistem. Hierarki bukan hierarki. Kemudian televisi. Yang ketiga, integrasi penerjemahan langsung. Integrasi penerjemahan langsung artinya kosakata itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya joint venture, artinya usaha patungan. Blend budget, artinya anggaran berimbang. Airport, bandara. Kemudian yang terakhir, integrasi penerjemahan konsep. Integrasi penerjemahan konsep artinya kosakata asing yang diteliti baik-baik konsepnya lalu dicarikan kosakata bahasa Indonesianya yang konsepnya dekat dengan kosakata asing tersebut. Contohnya, medication artinya pengobatan. Brother-in-law artinya ipar laki-laki. Job description, ketentuan kerja. Sekian, terima kasih. Demikian tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.